Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 Geometri Bidang Datar dengan anggota Sulistiani Darusman, Syamsiatuddiniyah, Syifa Ratna Elia M, dan Yaroh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang garis lurus. Langsung saja, pokok bahasan yang pertama yaitu bilangan dan kosinus arah garis lurus. Yang pertama ada bilangan arah. Sepasang bilangan-bilangan berarah suatu garis adalah komponen skalar sebarang vektor. Bisa dilihat gambarnya seperti itu dengan rumus vektor P1 ke P2 yakni delta X, delta Y dikalikan dengan P sehingga mendapatkan vektor dari P1 ke P sama dengan K dikali delta X, delta Y. Untuk contohnya, yang pertama, carilah bilangan arah suatu garis yang melalui titik P1, yakni negatif 4,2 dan P2 2, -6. Penyelesaiannya yaitu vektor U sama dengan vektor dari P1 ke P2, 2 dikurangi negatif 4, negatif 6 dikurangi 2. Nah, itu sebagai delta X, delta Y ya. Jadi 6, negatif 8 atau K 6, negatif 8 dengan K adalah bilangan skalar. Selanjutnya yakni kosinus arah garis. Kosinus arah sebuah garis adalah komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut. Bisa dilihat ya rumusnya seperti itu. Lalu untuk pasangan kosinus arah lainnya ada negatif L sama dengan negatif U1 per U dan negatif M sama dengan U2 per U juga. Jika garisnya horizontal, maka kosinus arahnya adalah 1,0. Nah, jika garisnya vertikal, maka kosinus arahnya adalah 0, negatif 1. Untuk contohnya itu ada di bank soal nomor 21. Sepasang kosinus arah dari garis yang melalui vektor 3, negatif 1 dengan penyelesaian yakni U1-nya 3 dan U2-nya negatif 1. Untuk panjang itunya yaitu akar 10 dari 3 pangkat 2 ditambah akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 menghasilkan akar 10. Lalu ikuti rumus yang tadi sehingga menghasilkan 3 per akar 10 dan negatif 1 per akar 10. Jawabannya yang A. Lalu ada contoh bank soal nomor 22. Carilah sepasang kosinus arah dari garis yang melalui titik P1, negatif 1, negatif 2, dan P2, negatif 1,5. Nah, karena garis P1 dan P2 ini adalah garis vertikal, maka kosinus arahnya 0,1. Jadi jawaban yang B. Seperti rumus yang sebelumnya ya. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu koefisien arah suatu garis atau gradien. Inklinasi dari suatu garis G adalah sudut terkecil dari sumbu X, G. Sumbu X positif harus berlawanan arah jarum jam dengan berimpit dengan garis G. Alfanya yaitu lebih besar sama dengan dari 0, lebih kecil dari 180 derajat. Koefisien arah garis adalah tangen alfa. Nah, dengan ketentuan tangen alfanya tangen alfa sama dengan M. Nah, ketentuannya itu bisa dilihat ya di gambar PPT. Lalu selanjutnya M sama dengan tangen A delta X per delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Oh, itu delta Y per delta X ya. Koefisien arah sebuah garis adalah hasil bagi dari bilangan arah vertikal oleh bilangan arah horizontal yang tidak 0. Contoh yang pertama yakni cari koefisien arah sebuah segmen yang memenuhi titik P1 yakni negatif 3,4 dan P2 5, negatif 1. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus yang tadi ya. Dengan M sama dengan tangen A delta Y per delta X sama dengan negatif 1
dikurangi 4 per 5 dikurangi negatif 3. Sama dengan negatif 5 per 8. Lalu untuk contoh soal yang lainnya itu ada di bank soal nomor 23. Koefisien arah suatu garis yang melalui titik P1 4,0 dan P2 3,2. Penyelesaiannya seperti rumus yang sebelumnya ya. M sama dengan tangan A delta Y per delta X sama dengan 2 dikurangi 0 per 3 dikurangi 4. Sama dengan 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya yang D, negatif 2. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yaro. Baik, pokok pembahasan selanjutnya adalah persamaan parameter suatu garis. Bisa dilihat itu ada grafik di PPT, P1, vektor P1 ke P sama dengan T dikali vektor P1 ke P2. Jika T-nya itu sama dengan 0, maka P sama dengan P1. Jika T-nya sama dengan 0, jika T-nya sama dengan 1, maka P sama dengan P2. Jika T-nya itu lebih dari 0, maka P terletak pada sinar garis P1, P2. Jika T-nya itu lebih kecil dari 0, maka P terletak sebelum P1 dengan arah berlawanan garis P1, P2. Ini ada proses langkah-langkah rumusnya. Didapat rumus akhirnya XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X, dan YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Jika garis vertikal, maka XP sama dengan X1, YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Jika garisnya horizontal, maka XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X, YP sama dengan Y1. Contoh bank soal nomor 24, persamaan parameter garis yang melalui pasangan titik P1 negatif 3,2 dan P2 4,3 adalah delta X-nya itu kan P1 ke P2, maka 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7, delta Y-nya sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1, maka persamaan parameternya itu dimasukkan ke dalam rumus X sama dengan X1 ditambah T dikali delta X sama dengan X1-nya itu min 3 ditambah data X-nya itu 7 dikali T menjadi 7T. Y itu sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y sama dengan 2 ditambah T. Maka jawaban yang benar adalah C. X sama dengan negatif 3 ditambah 7T, dan Y sama dengan 2 ditambah T. Contoh selanjutnya, bank soal nomor 25. Titik yang terletak pada garis dengan persamaan parameter X sama dengan X min 1 ditambah 2T, dan Y sama dengan 2 dikurangi 3T adalah, ini kan rumusnya tuh, X sama dengan X1 ditambah T dikali delta X sama dengan negatif 1 ditambah 2T. Nah, Y-nya itu 2 dikurangi 3T. X1-nya itu sama dengan min 1, dan Y1-nya itu sama dengan 2. Maka X1, Y1 sama dengan negatif 1,2. Maka jawaban yang benar adalah C, negatif 1,2. Ya. Pokok pembahasan selanjutnya adalah persamaan garis dalam bentuk bilangan arah. Jika persamaan parameternya itu rumusnya XP sama dengan X ditambah T dikali delta X, YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y, dieliminasi. Ini proses langkah-langkah rumusnya, didapat rumus akhirnya itu matriks X, Y, delta X, delta Y sama dengan matriks X1, Y1, delta X, delta Y. Dengan syarat jika delta X-nya itu sama dengan 0, maka persamaan garisnya X sama dengan K1. Maka K1-nya itu absis. Jika delta Y-nya itu sama dengan 0, maka persamaan garisnya itu Y sama dengan K2. K2-nya itu adalah ordinat. Contoh bank soal nomor 26.
Persamaan garis yang melalui titik P1 negatif 3,2 dan P2 5,2 adalah delta X. Kita cari delta X dan delta Y-nya dulu. Delta X sama dengan P1 ke P2, maka 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8, delta Y sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena delta Y-nya itu sama dengan 0, maka persamaan Y-nya adalah 2. Jadi jawaban yang benar adalah A. Y sama dengan 2. Selanjutnya contoh bank soal nomor 27. Carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 1,2 dan mempunyai bilangan berarah 3, negatif 2. Ini kan rumusnya matriks X, Y, delta X, delta Y sama dengan X1, Y1, delta X, delta Y. X, Y, 3, negatif 2 sama dengan X1. X1-nya itu kan negatif 1, Y1-nya itu kan 2. Delta X-nya 3, delta Y-nya negatif 2. Maka dikali silang, negatif 2 dikali X, negatif 2X, dikurangi 3 dikali Y, 3Y, sama dengan negatif 2 dikali X1 kan negatif 1, negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2, 3 dikali Y1-nya itu kan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6, jadi 2 dikurangi 6, min 2X, dikurangi 3Y sama dengan 2 dikurangi 6 negatif 4. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Jadi jawaban akhirnya, jawaban yang benar adalah A. 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Untuk materi bahasan yang kelima, yakni persamaan linear umum suatu garis. Bisa dilihat ya gambarnya seperti di PPT. Nah, titik P tegak lurus dengan vektor U dan melalui titik P1. Karena tegak lurus, maka dot produknya itu U dikali vektor P1 ke P sama dengan 0. Vektor U adalah vektor koefisien untuk vektor normal garis dengan A dan B tidak serentak 0. Jadi, vektor P1 ke P yaitu negatif B, A. Selanjutnya ada rumus-rumus ya. Yang pertama, U1 dikali vektor dari vektor P1 ke P sama dengan 0. Nah, dengan U sama dengan A, B dikali X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan X dikurangi X1, Y dikurangi Y1, ditambah Y dikurangi Y1 sama dengan 0. Lalu AX ditambah BY dikurangi AX1 dikurangi BY1 sama dengan 0. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dengan syarat C sama dengan negatif AX1 dikurangi BY1. Lalu untuk yang selanjutnya itu jika A tidak sama dengan 0, B sama dengan 0, maka A, 0 vektor horizontal. U dikali vektor dari P1 ke P sama dengan 0. Nah, karena U-nya A, 0, jadi A, 0 dikali X dikurangi X1, X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 sama dengan 0. Menghasilkan X dikurangi X1 ditambah 0 dikali Y dikurangi Y1 sama dengan 0. AX dikurangi AX sama dengan 0. AX ditambah C sama dengan 0 dengan C sama dengan negatif AX1. Lalu rumus selanjutnya itu jika A sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, maka A, 0 adalah vektor horizontal. Rumusnya sama dimasukin seperti yang atas, sehingga menghasilkan ini mah 0 dikali X dikurangi X1 ditambah B dikali Y dikurangi Y1 sama dengan 0. Menghasilkan BY dikurangi BY1 sama dengan 0. BX ditambah C sama dengan 0, dengan C sama dengan negatif BY1. Nah, untuk menggambar grafik, yaitu kita harus punya X-nya sama dengan 0, maka akan diketahui Y-nya berapa. Lalu untuk titik yang satunya, mengambil Y sama dengan 0, maka akan diketahui X-nya berapa. Sehingga akan dihasilkan 2 titik, sehingga kita bisa menggambar grafik tersebut. Lalu untuk contoh soal, yang pertama,
Gambarlah grafik garis lurus dengan persamaan 2x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, seperti menggunakan cara yang tadi, syaratnya itu yang pertama, x sama dengan 0. Dimasukkan ke dalam rumus, 2 dikali 0 dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan y-nya sama dengan 2. Lalu untuk titik yang satunya yaitu y-nya yang dinolkan, dimasukkan ke dalam rumus. 2x dikurangi 3 dikali 0 ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan x sama dengan negatif 3. Sehingga gambar grafiknya itu seperti ada di dalam gambar berikut. Lalu contoh soal yang selanjutnya itu contoh bank soal nomor 25. Gambar grafik suatu garis lurus dengan persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 0. Nah, kita akan menjawab di sini kita, karena jika kita memasukkan 0 ke x sama dengan 0 ke dalam persamaan, maka akan didapat y-nya juga 0. Maka kita membutuhkan lebih dari 1 titik ya. Untuk itu, kita akan mencoba memasukkan x sama dengan negatif 4. 3 dikali negatif 4 ditambah 4y sama dengan 0. Negatif 12 ditambah 4y sama dengan 0. 4y sama dengan 12. Jadi, didapatkan y sama dengan 12/4, yakni 3. Nah, untuk titik yang satunya itu bisa dengan memasukkan x-nya sama dengan 4. Jadi 3 dikali 4 ditambah 4y sama dengan 0. Sehingga dihasilkan y sama dengan negatif 3, sehingga gambar grafiknya seperti gambar yang di bawah berikut. Jadi jawaban yang benar yakni B. Oh maaf, itu contoh bank soal nomor 31 ya. Baik, materi selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Saudari Syifa. Selanjutnya itu ada sudut antara dua garis. Sekarang kita perhatikan, sudut θ merupakan sudut di antara dua garis dengan bilangan-bilangan berarah, yaitu U1, U2 dan V1, V2 dengan 0 derajat kurang dari sama dengan θ kurang dari sama dengan 180 derajat. Dengan rumus, cos θ sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 per akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, menghasilkan vektor U1 dikali V per panjang U kali panjang V. Terdapat syarat yaitu jika vektor U dikali V itu lebih dari 0, maka sudut θ lancip. Jika U kali V kurang dari 0, maka sudut θ tumpul. Dan jika U kali V sama dengan 0, maka sudut θ itu 90 derajat. Selanjutnya itu ada contoh soal. Diketahui dua buah bilangan arah dari masing-masing garis, yaitu 2, negatif 3 dan 3,4. Carilah kosinus sudut di antara kedua garis tersebut. Kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus cos θ, itu hasilnya akan menjadi negatif 6/5 akar 13 karena U kali V. Karena vektor U kali V itu kurang dari 0, maka sudut θ adalah sudut tumpul. Selanjutnya yaitu ada tangan sudut. Kita lihat ada gambar sebuah sudut yang jika A2 lebih dari A1, maka θ sama dengan A2 dikurangi A1. Tangan θ sama dengan tan dalam kurung A2 dikurangi A1. Tan A2 dikurangi tan A1 per 1 ditambah tan A1 dikali tan A2 sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2. Hasilnya akan sama. Dan jika ada A1 lebih dari A2, maka menggunakan rumus 180 derajat dikurangi θ akan menjadi sama dengan A1 dikurangi A2. Tan 180 derajat dikurangi θ sama dengan negatif tangan θ. Tangan θ sama dengan negatif tangan 180 derajat dikurangi θ, itu akan menjadi hasilnya negatif tangan A1 dikurangi A2, dan kita bisa lihat rumusnya akan menghasilkan rumus yang sama. Jika kedua garis sejajar, maka θ sama dengan 0 derajat, tangan θ sama dengan 0. Kita dapat sehingga tangan θ itu sama dengan 0, masukin lagi rumus yang tadi di atas, yaitu M2 dikurangi M1 per
1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan 0, M2 dikurangi M1 sama dengan 0 itu akan disederhanakan menjadi M1 sama dengan M2. Selanjutnya, jika kedua garis saling tegak lurus, maka theta akan menjadi sudut 90 derajat. Tangan theta tidak terdefinisi, sehingga tangan theta terdefinisi. Kita lihat M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2 itu tidak terdefinisi. 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan 0. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 dirubah posisinya menjadi M1 per negatif 1 per M2. Lalu koefisien arah garis horizontal itu seperti delta Y per delta X sama dengan 0 per delta X sama dengan 0. Dan koefisien arah garis vertikal itu sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y per 0 itu tidak terdefinisi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai persamaan garis dalam bentuk koefisien arah titik. Di sini terdapat koefisien arah sebuah garis M, yaitu M, sepasangan bilangan arahnya yaitu 1, M. Persamaan koefisien arah titik sebuah garis itu rumusnya kita lihat di sini udah ada, dan langsung saja ke contoh soal. Di sini carilah persamaan koefisien arah titik dari garis yang melalui titik negatif 2,1 dengan koefisien arah negatif 3. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 kita dapati Y-nya itu negatif 3X negatif 5 atau 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Lalu ada pembahasan selanjutnya, persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu. Kita lihat jika titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah H,0 dan 0, K, akan terbentuk sebuah rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, masukkan sumbu Y-nya itu yang tadi K dikurangi 0 per 0 dikurangi H sama dengan negatif K per H. Jadi persamaan garis potong sumbu atau persamaan segmen sebuah garis lurusnya yaitu, nih udah ada ya, kalian bisa lihat, itu akan menghasilkan X per H ditambah Y per K sama dengan 1. Contoh soal yang pertama itu, tulislah persamaan 2X min 3Y sama dengan negatif 5 dalam bentuk persamaan garis sumbu. Kita masukkan ke dalam rumus Y dikurangi 1 sama dengan M dikurangi M dalam kurung X min X1. Jadi 2X per negatif 5 dikurangi 3Y per negatif 5 sama dengan 1. Lalu X per negatif 5 per 2 itu dirubah posisinya. Ditambah Y per 5 per 3 sama dengan 1 dengan titik potong sumbu X yaitu negatif 5 per 2 dan sumbu Y sama dengan 5 per 3. Dan yang contoh kedua, carilah persamaan garis dengan titik potong sumbu X dan Y berturut-turut yaitu 3 dan 2. Nah, kita masukkan X per H ditambah Y per K sama dengan 1. X-nya itu 3, jadi X per 3 ditambah Y per 2 sama dengan 1, yaitu kali silang X antara 2, dikali silang X dengan 2, Y dengan 3, hasilnya sama dengan 6. Atau 2X ditambah 3Y negatif 6 sama dengan 0. Selanjutnya akan dibahas oleh Syamsia Diniyah. Mangga, Dini. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan yang selanjutnya yaitu persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong. Terdapat jika M koefisien arah garis dan titik potong sumbu Y adalah K, maka persamaan garisnya yaitu Y min Y1 sama dengan X min X1. Y min K sama dengan X min 0. Dan didapat Y sama dengan MX plus K. Contoh yang pertama yaitu tulislah persamaan 2X min 3Y plus 5 sama dengan 0 dalam bentuk koefisien arah garis potong. Jawab penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tulis persamaannya dulu, 2X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu kita tulis persamaannya dalam bentuk min 3Y sama dengan 2X min 5. Selanjutnya, kedua ruas dibagi oleh
min 3, maka kita dapatkan Y sama dengan 2/3X plus 5/3. Jadi koefisien arahnya adalah 2/3 dan titik potong sumbu Y adalah 5/3. Contoh yang kedua. Maaf. Diketahui, contoh yang kedua. Diketahui koefisien arah suatu garis adalah min 1/4 dan titik sumbu Y adalah 3. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan MX plus K. Y sama dengan M-nya kan min 1/4 dan X plus K-nya yaitu 3 atau plus 4Y min 12 sama dengan 0. Pembahasan yang terakhir yaitu persamaan garis dalam bentuk normal. Jika garis tidak melalui titik 0,0, maka persamaannya yaitu X cos alpha plus Y sin alpha sama dengan P. Dan jika garis melalui titik 0,0, maka persamaannya yaitu X cos alpha plus Y sin alpha sama dengan 0. Maka dari dua keterangan tersebut, akibatnya persamaan garis menjadi itu salah, yaitu harusnya 2x. 2x per E akar 2 kuadrat plus B kuadrat ditambah BY per E akar 2 kuadrat plus B kuadrat ditambah C per E akar 2 kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Contohnya yaitu, tulislah persamaan 3x min 4y min 25 sama dengan 0 dalam bentuk normal dan buatlah gambar sketsa grafiknya. Lanjut. Kita tulis dulu persamaannya yaitu 2x per E akar 2 akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah BY per E akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah C per E akar 2 kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. A-nya kita ganti dengan 3. Yaitu jadi 3x per E akar. A-nya diganti 3 kuadrat plus B-nya diganti dengan 4B kuadrat ditambah B-nya diganti dengan 4, BY per E akar 3 kuadrat plus B plus 4 kuadrat ditambah C-nya diganti 25 per E akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3x plus 5E ditambah 4Y per 5E sama dengan 25 per 5E. Jadi karena luas kanan positif, jadi nilai dari E-nya itu positif. Sehingga didapat 3 per 5X min 4 per 5Y sama dengan 5. Dan jadi cos alpha sama dengan 3 per 5 dan sin alpanya min 4 per 5. Contoh yang kedua, untuk menggambarkan sketsa grafiknya, kita bentuk ukuran sudut alpha sehingga cosnya yaitu 1 per 5 dan sin alpanya yaitu 4 per 5. Kemudian buat sudut ON dan tarik garis G-nya tegak lurus ON melalui N. Garis G adalah garis yang kita cari. Nah, contoh yang kedua. Carilah persamaan garis jika vektor normal membentuk 120 derajat dengan sumbu X positif dan garis potong normalnya 5. Dalam persamaan X cos alpha plus Y sin alpha sama dengan P, dari soal kan itu alpha sama dengan 120 derajat, garis potong normalnya 5, P sama dengan 5. Karena sudutnya positif dan tumpul, sin alpha positif dan cos alpha negatif, jadi
X cos 120 derajat plus Y sin 120 derajat sama dengan 5. X min 1/2 ditambah Y 1/2 akar 3 sama dengan 5. Min 1/2 X ditambah 1/2 akar 3Y sama dengan 5. Jadi X min akar 3Y sama dengan min 10 atau X min akar 3Y plus 10 sama dengan 0. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.